ini nervousnya bukan main ya. Ya shalom dulu ya semua saudara-saudara ya. Eh, hari ini jujur ini saya gugup banget, tapi ini saya kesempatan pertama saya di sini ya. Saya bersyukur banget gitu ya. Thank you Pak Rusti. Saya percaya ini bukan kebetulan ya, karena pas ini Tuhan ini kita lagi masuk musim dingin gitu. Tapi kalau Tuhan bilang ini kita masuk musimnya musim reformasi gitu, transformasi rohani ya. Jadi karena itu saya percaya ya, kalau di dalam Tuhan itu ada satu ya, tidak ada yang dipanggil itu untuk stagnan, untuk diam. Jadi kita dipanggil Tuhan semua untuk bertumbuh dan berubah. Jadi saya kasih judulnya waktunya bertumbuh dan berubah. Nih, pertumbuhan adalah tanda kehidupan. Oke, kalau kita lihat pohon ya, kita simpel aja, kita lihat pohon. Pohon itu kalau dibilang bertumbuh ya, itu pasti berubah. Ya, kalau kita bilang pohon itu hidup itu bertumbuh, kalau nggak bertumbuh berarti apa? Dua kemungkinan doang, sakit, mati. Ya, nah iman kita juga mesti bertumbuh. Ya. Ya jadi Tuhan tuh ngarepin kita itu imannya nggak stagnan ya, jadi bertumbuh ya. Nah kita baca dulu yuk 2 Petrus 3:18 kalau bisa sama-sama ya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita lihat kata tetapi bertumbuhlah. Bertumbuhlah itu kata aktif. Bertumbuhlah. Jadi bertumbuhlah itu bukan saran, bukan. Itu panggilan. Itu perintah dari Tuhan. Ya, jadi pertumbuhan rohani itu panggilan, bukan pilihan, ya. Jadi kita nih kalau mau lihat ya, kalau misalnya bertumbuh itu ya, bertumbuh juga pasti berubah, ya. Sekarang gini, ada statement ya. Ini kita umum, termasuk saya ya, dulu saya gitu. Banyak orang mau bertumbuh, semua kalau dibilang mau bertumbuh, mau. Tapi tidak siap berubah. Ya, kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya sendiri juga begitu. Ini gue mau berubah gimana lagi? Kena hari-hari bawel ya udah, terima aja gitu kan. Nah, itu tapi sebelum kita lanjut, saya mau kasih contoh Paulus. Paulus itu dahsyat itu karakternya kan. Paulus terkenalnya apa dulu? Penganiaya gereja loh. Ya. Tapi yang kita mesti ingat satu, Paulus ketemu Tuhan Yesus, dia totally berubah. Bukan saja dia selamat, ya, tapi dia juga dipakai Tuhan jadi alat untuk membawa jiwa. Nah sekarang perubahan ya, perubahan nyata itu yang kita omongin ini, perubahan ini dari pemarah jadi sabar, ya, egois jadi peduli. Nah jadi ingat gak statement yang pertama saya bilang, kalau kita bertumbuh pasti berubah kan. Nah tapi kan ada yang tadi saya bilang, orang itu bertumbuh tapi gak siap berubah. Jadi pertanyaannya gini, kalau hidup tidak berubah kita mesti nanya diri kita sendiri gitu loh, apakah kita udah bertumbuh? Karena bertumbuh itu pasti berubah, ya. Jadi kalau kita bilang yang tadi statement pertama kita bilang kita mau bertumbuh tapi ya ini gua terima apa adanya gitu. Jadi nggak mungkin gitu. Sekarang kita mesti nanya kita tuh udah bertumbuh apa belum? Aduh terima kasih Denny. Oke, sekarang saya ke. Nah ini pastikan ada hambatan-hambatannya ya. Ini penting, saya bakal gali ini lebih dalam ya. Hambatan pertumbuhan itu 3 yang banyak sebenarnya banyak ya, tapi karena saya ini mengambilnya dari pengalaman pribadi aja yang saya pernah alami ya. Saya kesimpulannya 3, dosa tersembunyi, kenyamanan hidup, sama takut kehilangan identitas lama. Ini saya ada beberapa penjelasan mengenai dosa tersembunyi. Apa itu dosa tersembunyi? Dosa tersembunyi, sorry. Ya. Yang pertama itu dosa yang
kita nggak akuin, kita sembunyiin. Jadi membuat hati kita tuh keras, gak peka lagi sama Roh Kudus. Jadi kayak istilahnya contoh, penyakit yang gak ketahuan. Kita ada penyakit yang gak ketahuan tapi mematikan. Nah ini jujur saya kasih contohnya sedikit. Ini buat saya ya, gak buat orang lain, ini buat saya secara pribadi. Terutama di gereja itu mengenai pelayanan. Ya. Kadang-kadang saya ini gak suka sama tuh orang karena tuh orang susah diatur. Luka tuh saya luka. Tapi saya tetap aktif di pelayanan. Saya anggap itu tidak ada apa-apa. Saya tutup, ya nggak usah dimasalahin lah, dia cuma begitu ya udah. Tapi luka nggak suka. Nah itu udah menghambat kita punya pertumbuhan, udah menghambat kita punya kepekaan terhadap Roh Kudus. Jadi apa yang kita decision itu, Tuhan ngomong apa? Tuhan gue nggak suka dia, udah ganti aja orang lain. Gitu. Itu nggak boleh. Ya itu namanya itu dosa tersembunyi. Kenapa saya bilang dosa tersembunyi? Karena hubungan kita buat pertumbuhan sejati itu nggak ada. Ya. Yang kedua, kenyamanan hidup. Kenyamanan hidup itu di mana ya? Kondisinya kita itu enak, udah nyaman. Udah bisa jalan-jalan, udah ada kerjaan. Ya cukup datang ke gereja lah. Ya kan kita udah dapat apa-apa gitu ya. Itu kenyamanan hidup ya. Jadi kita tuh udah puas apa yang udah kita punya. Jadi rohani kita mandek. Dari dulu sering berdoa, oh Tuhan terima kasih. Udah dikasih Tuhan, ya udah. Jadi biasa-biasa aja. Nah contohnya ya ginilah. Saya suka jujur, dulu nih suka begini. Ada gereja tapi lagi pengen jalan-jalan. Ya kan? Lebih sering dulu suka ngelihat Alkitab. Sekarang ngelihatnya booking.com. Waduh gue mau jalan-jalan kemana nih gitu kan. Nah itu. Nah kenyamanan itu bikin kita jadi suam-suam kuku. Jadi biasanya ke gereja, biasanya baca Alkitab, doa. Bukannya kita nggak baca, bukan ini yang kenyamanan itu tuh kita tetap baca. Cuma kita udah terlalu nyaman, jadi rutinitas udah nggak dikembangin lagi gitu loh. Karena kan kita tahu, kita berkat dari Tuhan nih, tapi udahlah ke gereja cukuplah. Sisanya di rumah udah nggak usah baca Alkitab, nggak ada waktu. Enak pergi sama siapa gitu ya. Itu saya. Nah ini yang ketiga ini takut kehilangan identitas lama. Nah ini saya yang paling berat ini. Dari dulu perjalanan selama dari gereja sampai sekarang. Ini yang saya paling takut. Saya selalu takut kehilangan identitas lama. Sekarang siapa yang nggak tahu Hari? Hari Bawel. Hari kalau info ada aja. Ya kan? Apalagi kalau nggak ada Hari tuh nggak seru ngerjain Pedro. Mana si Pedro? Ya kan? Nah kalau urusan Pedro nggak seru, nggak asik. Itu saya jadi istilahnya menyenangkan manusia ya. Saya jujur, saya takut kehilangan identitas itu gitu loh. Karena kenapa? Pertama, takut kehilangan teman. Orang bakal bilang, si Hari berubah, gak asik lagi. Itu yang saya takutin gitu ya. Dan tapi saya ditegur gitu loh. Ditegur ini ayatnya. Ayo kita baca sekali, lama-lama jadi kita belajar buat kita juga ya. Ibrani 5:12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Tuhan. Dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Artinya di bawah. Jangan jadi bayi rohani all the time. Kita punya, jujur ya kalau di gereja besar. Kamu mau ngapain jungkir balik gak ada yang peduli, jujur. Kita puji Tuhan di sini ditaruh gereja lokal, gereja keluarga. Kamu nggak datang 2 hari, 2 minggu, gembala kita nyari loh, ya kan? Gembala kita tanya kenapa? Nah itu, tapi kamu bayangin gembala 1 apa 2 ada Korusti, ada Kofajar, ada Cihatin, 3 orang. Ini orang banyak. Perhatiin satu-satu. Sekarang kayak bayi bukan? Kayak bayi dong. Gimana kalau kita jadi dewasa, kita yang perhatiin mereka. Nah itu. Jadi kita jangan jadi bayi terus ya. Nah itu termasuk buat saya. Jadi kita harus untuk maju gitu ya. Nah ini gimana caranya? Langkah menuju pertumbuhan. Di sini kita lihat bangun hubungan pribadi dengan Tuhan.
terlibat dalam pelayanan, bersedia ditegur dan dibentuk, sama tinggalkan kebiasaan yang tidak berkenan. Dan yang ke-1 ini ya, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, ya kita tahu lewat doa dan membaca firman setiap hari ya. Dan sebenarnya ya di gereja kita nih kita udah paling enak deh, ada komsel, ada doa malam. Saya jujur saya bikin ini firman Tuhan ini modal komsel sama doa malam. Karena kenapa? Tiap komsel doa malam ini selalu diingatkan soal ini. Jadi bagi saya itu, oh Tuhan memang ini buat bicara ini. Sebab selama 2-3 minggu ini bagi yang ikut komsel sama doa malam pasti tahu. Urusannya ngomongannya soal ini. Ya, itu hubungan pribadi dengan Tuhan itu. Tapi sekarang mau gak kita? Kita enggak kan? Ada komsel, ada doa malam. Tapi kita jarang. Jangan. Kalau bisa kita ikut ya. Itu benar-benar ngebantu. Terus yang kedua, nah ini terlibat dalam pelayanan. Kenapa kita mesti terlibat? Karena pelayanan itu kita dilihat. Kalau kita ngikut pelayanan kita ngelihat hati kita murni gak. Pelayanan itu memurnikan hati. Jadi kalau kamu pelayanan kamu gak happy, saya belajar dari kata-kata ini saya paling ingat dari Ko Fajar. Kalau gak happy jangan jalanin waktu kamu happy. Jadi kamu semangat. Ya, pelayanan itu memurnikan hati loh. Karena kenapa? Kita sesama pelayan memang ada gesekan kan, besi menajamkan besi kan. Terus juga di situ kita belajar ya. Tujuan kita itu pelayanan apa? Jadi kita nyanyi sini. Apa doing something. Itu buat Tuhan apa buat orang? Kalau tujuannya buat Tuhan, kita nggak bakal ngedumel. Percaya itu. Dan yang ketiga ini rada susah, bersedia ditegur dan dibentuk. Jujur, semakin kita kalau jemaat ditegur, udah, gue ditegur gue nggak suka, udah gue nggak datang besokannya udah oke. Bayangin kalau posisinya pelayan itu paling sakit kalau ditegur. Jujur, semakin tinggi posisi, semakin susah ditegur. Kenapa? Karena dia berasa udah paling benar. Jujur. Jadi gini, banyak orang kalau ditegur itu, gue nggak suka, lo nggak butuh gue, ya udah. Jangan. Justru Tuhan butuh kamu jadi lebih baik. Biar pelayanannya kalau menurut kamu itu kurang, kamu bantu pelayanannya. Jangan give up. Jadi itu saling memurnikan, saling ngebangun, saling bikin maju pelayanan. Itu pelayanan. Jadi kita bertumbuh, sama-sama bertumbuh ya. Jadi bersedia ditegur gitu loh. Jangan keras hati. Kalau misalnya kita keras hati terus, kita nggak maju, nggak ada ini. Orang juga ngelihat pelayanan kamu sia-sia. Ini kamu nyanyi tapi habis nyanyi itu tadi lagunya bukan haleluya puji Tuhan. Kita udah sukses gitu ya, walaupun ada sedikit salah-salah. Oke. Jangan ini salah ini tadi diomelin tuh satu. Diomelinnya bukan membangun. Nah kan dia udah bisa negur kan. Nah, begitu ditegur, apa-apaan lu yang salah gitu kan. Nggak boleh kayak gitu. Nah ini tinggalkan kebiasaan lama yang tak berkenan. Saya, ini juga berat. Karena kenapa? Yang tadi, karena saya ada permasalahan yang sebelumnya, saya nggak bisa lepas identitas lama saya. Ini susah, ini butuh disiplin. Saya ingat pelajaran Ko Iwan yang sering disebut sama kesaksiannya Ko Fajar, soal yang rokok deh. Kalau Ko Fajar nggak disiplin, nggak mau nekat, gue tetap nggak mau ngerokok. Masih ngerokok dia, tapi langsung kan, dia dengan semangat berhenti. Saya, ini berat nih, bro, ini berat, ini kesaksian nih. Saya sebelum ke gereja selalu doa dulu. Tuhan, saya mesti nahan diri nih. Saya udah janji, saya nggak mau sampai jadi batu sandungan selalu ngejek, ngeledekin Pedro. Kenapa saya gitu? Karena saya berasa gini. Oh, tuh, diperpanjang kan? Saya pengen ngapus image. Saya pengen ngapus nih kebiasaan lama saya satu. Kalau nggak ada hari ledekin Pedro nggak seru. Saya sering dengar seperti itu. Jadi saya tuh pengen stop itu dengan cara stop. Saya lebih baik ngomongnya saya dong, nggak boleh lonjok orang. Kita mesti koreksi diri sendiri. Iya. Saya udah ada pewakilnya. Puji Tuhan. Sorry. Bercanda Pedro ya. Ya ini tinggalkan kebiasaan lama ya. Pedro duduk depan sih jadi kelihatan terus Pedro, sorry.
Jujur ya, mesti jujur kan ya. Nah ini tujuan dari pertumbuhan. Jujur kita bertumbuh ini bukan karena kita mau dilihat hebat, kita mau dilihat suci, no. Tujuan kita paling utama itu untuk serupa dengan Kristus. Ya. Yuk kita baca lagi, ini cuma ayat terakhir, Roma 8:29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Tahu arti ini apa? Tuhan mau kita berubah, bertumbuh seperti Yesus Kristus. Itu tujuannya, berubah dan bertumbuh. Enggak stop di sini. Kita lahir baru tuh kita mesti gede seperti serupa Kristus. Karena kenapa? Selain kita diberkati, kita serupa Kristus, kita memberkati, itu berkat terbesar yang ada. Orang tuh hidup berubah itu jadi berkat orang lain. Jadi dunia ngelihat kita lewat Yesus Kristus. Jadi nggak harus. Saya bukan bilang nggak perlu, tapi nggak harus. Saya kan ada pelayanan lain. Nggak harus kamu ke jalan. Kamu berubah seperti Kristus, orang lihat kamu tuh seperti Kristus, orang bisa berubah sendiri. Saya pengen tahu tuh kamu siapa sih Tuhannya Kristus? Kok kamu jadi berubah lebih baik ya? Saya mau kenal dong. Itu pelayanan kamu terbesar. Memperkenalkan Yesus secara nggak sengaja diri kamu sudah berubah seperti Kristus. Ya. Jadi ini contoh-contohnya. Dulu emosi, bayangin sekarang kita bayangin kita punya partner, kita punya teman ya yang udah kenal Tuhan. Emosi sekarang jadi sabar sama mengampuni. Dahsyat loh. Kalau kita jangan lihat orang, kita lihat diri sendiri. Siapa orang yang kita pernah lihat, orangnya adatnya jelek, berubah jadi bagus, itu berasa. Kalau kita ngelihat orang kadang-kadang nggak ngelihat, kita sulit untuk melihat kebaikan orang biasanya. Tapi kalau orang terdekat kita bisa lihat ya. Dulu tertutup, sekarang suka mendoakan. Kalau ini saya kesaksian istri saya, Hani. Dari dulu Hani itu paling nggak mau bicara. Jadi kalau orang ngomong apa dengar. Sekarang dia itu lebih suka apa? Mendengar orang lain ada keluh kesah. Dia lebih ayo kita doa. Yang kenal Hani pasti sering didoain deh. Doa, ayo curhat. Mau ada apa yuk kita doa sama-sama. Nah terus jadi saluran kasih Tuhan gitu dimanapun kita berada ya. Jadi itu sangat penting ya. Kayaknya saya singkat banget nih. Ya sekarang kita nih dari diri masing-masing ya. Saya kasih contoh ini semua firman Tuhan yang ini dari Tuhan. Saya percaya itu karena ini semua dari pengalaman pribadi. Saya nggak mau panjang lebar jadi mungkin firman Tuhannya singkat ya. Tapi ini nih saya berasa itu Roh Kudus sedang memanggil kita satu-satu masing-masing. Kita coba tutup mata, kita pikirkan gitu ya. Coba kita sekarang tutup mata. Tuhan tuh lagi mau ngomong sama kita nih. Kita anak Tuhan. Untuk tidak hanya jadi orang Kristen gitu loh. Jangan cuma jadi orang Kristen. Tuhan mau kita itu bertumbuh. Tuhan mau kita itu untuk berubah, enggak stagnan. Jadi kita mau tuh bertumbuh dan berubah gitu untuk maunya Tuhan. Karena pertanyaannya tanya ke diri kalian masing-masing saat ini. Jadi kasih 1 menit buat dekat sama Tuhan, connect sama Roh Kudus. Apakah kita mau? Kita jawab dalam diri kita masing-masing. 1 menit aja. Apakah kita mau untuk bertumbuh dan berubah? Bukan cuma ke gereja, aku yang penting duduk, aku stagnan. Aku gak mau Tuhan, aku bilang dalam diri kita, aku gak mau jadi baby lagi loh Tuhan. Aku mau jadi berkat buat orang lain. Aku mau membawa jiwa dari contoh dari kehidupan kita. Ya. Ayo kita berdiri, mari kita berdoa.